Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke, dulur-dulur warisan kuno. Kali ini saya berada di Kabupaten Mojokerto, tepatnya di Desa Lebak Jabung, Kecamatan Jatirejo. Ya, dan di penelusuran sore menjelang maghrib ini teman-teman, saya akan berkunjung di salah satu tempat ya atau petilasan ya dari gurunya, konon katanya gurunya ya dari Mahapati Gajah Mada. Nah, di depan saya ini merupakan tempat atau petilasan dari Gajah Mada ya teman-teman. Tapi kali ini saya akan mengajak dari warisan kuno untuk penelusuran di sebuah petilasan. Warga menyebutnya itu sebagai Mbah Liman teman-teman. Konon kebenarannya beliau adalah tokoh penting atau guru dari Gajah Mada atau gimana ya, saya juga kurang begitu memahami lah sosok dari Mbah Liman tersebut. Jadi letak lokasinya ini teman-teman itu tidak jauh dari petilasan Gajah Mada. Nah, di kiri saya ini ya, ini kan petilasan dari Mahapati Gajah Mada. Terus di sisi kanan ini teman-teman ya, coba kita akan mendekat di dalam sebuah cungkup, situlah tak petilasan tersebut. Jadi saya itu sempat kan tadi itu dari petilasannya, terus menurut informasi di dekat sini juga ada sebuah situs kuno teman-teman ya. Ini juga saya minim literasi, jadi saya akan menunjukkan lah ke teman-teman dulur-dulur warisan kuno supaya tahu lah kalau di area sini ya Lebak Jabung lebih tepatnya itu ada banyak sekali peninggalan-peninggalan leluhur teman-teman ya, mulai dari makam Mbah Ageng Jabung ya, merupakan tokoh ahli nujum era zaman Majapahit. Terus ada petilasan dari Mahapati Gajah Mada yang cukup terkenal ya, jadi orang dari luar daerah pun sering berkunjung ke petilasan tersebut. Dan kali ini saya akan berkunjung di salah satu petilasan yang mungkin jarang ada orang yang tahu teman-teman. Padahal lokasinya ini juga tidak jauh loh dari petilasan Gajah Mada. Saya saja baru pertama kali ini melihat dan berkunjung di sebuah petilasan ini. Coba kita akan masuk teman-teman. Jadi di dalam sebuah naungan cungkup ini ya ada sebuah batu yang ukurannya cukup besar sekali teman-teman. Terus di sampingnya ada juga, kalau saya melihat dari visual kamera saya, ini seperti sebuah lingga. Terus di sisi sebelah sini ya ada sebuah batu ya, juga batu dibungkus dengan kain warna putih, nggak tahu itu bentuknya berupa apa. Coba kita akan mendekat. Kita akan mereview yang sisi sebelah sini teman-teman. Kalau dari kejauhan layaknya seperti lingga, ternyata batunya ini teman-teman, kalau kita dekati ini berupa apa ya? Seperti orang bertapa, duduk atau apa ya. Terus yang saya heran itu dikasih kain warna putih. Terus di sana juga ada ya. Kalau melihatnya kalau dari visual saya ini mirip seperti kepala ular teman-teman ya. Ya kan ya. Jadi ada batu besar ya yang berada di bawah naungan cungkup, yang lokasinya tidak jauh dari petilasan Gajah Mada. Ada sebuah batu besar ya yang mungkin disakralkan. Ini jelas disakralkan, soalnya apa? Saya menjumpai sebuah bekas dupa, terus ada bunga-bunganya di sini teman-teman. Kita akan berkeliling untuk melihat lebih jelasnya. Nah, ini loh ada batu yang mirip menyerupai sebuah kepala ular teman-teman ya. Jadi mungkin tempat ini itu sangat disakralkan oleh warga sekitar ya. Nggak tahu buat ritual apa. Mungkin ya ada juga yang orang atau seorang lah yang bisa mencari ilmu di sini, terus apa itu istilahnya itu mencari pesugihan ya. Biasanya kan di tempat-tempat punden ataupun petilasan itu kalau istilahnya apa ya,
biasanya dibuat ritual-ritual seperti itu, teman-teman. Di bawah naungan payung songsong ya, ada batu yang ukurannya cukup besar. Apakah ini batu meteor atau batu yang tiba-tiba muncul dari dalam bumi ya, teman-teman. Di sini ada batu ya, yang sekilas mirip seperti lapik, tapi bukan. Ini ada sebuah batu yang atasnya dikasih bunga, teman-teman. Payung songsongnya ini dikasih bendera merah putih ya. Jadi sosok Mbah Liman itu siapa, saya juga kurang begitu memahami. Mungkin beliau itu bertapa di atas batu tersebut, teman-teman ya. Terus ada pusaka yang masih tersembunyi atau tercancap di sini, saya juga tidak segitu paham ya, teman-teman. Soalnya tempatnya ini ya gimana ya, agak tidak segitu terawat. Soalnya apa, di atasnya atapnya ini bekasnya genteng bolong-bolong loh, teman-teman ya. Nah, jadi batunya itu dililit kain warna putih dan kain kotak-kotak seperti layaknya itu di Bali, teman-teman ya. Mungkin bekas ada orang ritual, terus orang-orang mencari pesugihan mungkin di sini ya tempatnya. Nah, kalau malam-malam tertentu ini, tempat ini tuh ya juga sering dikunjungi oleh warga luar daerah, teman-teman. Tidak hanya warga Jombang, Mojokerto, mungkin dari daerah luar. Mungkin habis dari petilasan Gajah Mada terus mampir ke sini biasanya. Terus ada bekas itu seperti kupat, seperti lepot di atas payung songsong itu, teman-teman. Jadi ini saya tepat surup ya, menjelang maghrib saat datang ke tempat ini, teman-teman. Terus di atasnya ini saya menjumpai seperti jejak kaki, teman-teman. Ya, ini seperti jejak kaki yang masih menempel di dalam batu tersebut. Jadi ada cerukan bolongan itu, saya menilai atau melihat dari sini itu seperti bekas kaki, teman-teman. Jadi mungkin segitu saja ya, sedikit informasi tentang petilasan Mbah Liman ya, yang berada di Lebak Jabung, Jatirejo, Mojokerto, Jawa Timur. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Warisan Kuno. Terima kasih, salam budaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu.